kita, output pengelolaan komunikasi dan informasi, output legislasi dan advokasi, output pengelolaan resiko pengawasan internal, output pengelolaan organisasi dan SDM, output pengelolaan keuangan, serta juga special mission vehicle yang kami pahami selalu ada di dalam pantauan Ibu Bapak Komisi 11. Itu adalah 5 program yang kami jalankan dan anggaran yang diperlukan. Mungkin kalau kami boleh menyampaikan rekap dari tabel anggaran yang kami usulkan di slide nomor 19. Jadi rekapnya kira-kira seperti ini Pak Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua dan seluruhnya. Pagu Kementerian Keuangan diusulkan menjadi 52,017 triliun, kalau tanpa BLU adalah 41,64 triliun, dan BLU-nya sendiri adalah 10,38 triliun. Atas pagu indikatif 47,13 triliun, kami melakukan beberapa geser-geser anggaran. Mungkin kalau kita lihat 5 program tadi yang telah kami uraikan, di kolom 3 pagu indikatif ini yang tadi dibaca oleh Bapak Ketua, dan ada beberapa yang masih 0 tadi Pak Ketua, ini kami lakukan pergeseran di kolom 4, sehingga kebijakan fiskal sudah ada alokasinya, dan pengelolaan belanja negara juga sudah ada alokasinya. Ini karena pergeserannya hanya di dalam existing, di dalam 47,13, maka jumlahnya 0. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Nah, kami jadi slide kolom nomor 5 adalah pagu indikatif setelah ada geser-geser di kolom 4. Jadi 47,132 triliun rupiah. Seperti yang kami telah sampaikan tadi, kami mengusulkan anggaran tambahan 4,884 triliun yang ada di kolom 6 pembagiannya. Sehingga usulan pagu Kemenkyu tahun anggaran 2026 adalah di kolom 7, di mana kebijakan fiskal adalah 90 miliar 32 juta rupiah, pengelolaan penerimaan negara adalah 1 triliun 997 miliar 68,482 juta, pengelolaan belanja negara adalah 24 miliar 406,799 juta, pengelolaan perbendaraan kekayaan negara dan resiko adalah 289 miliar 232,572 juta, dukungan manajemen adalah 49 triliun 616 miliar 455,461 juta rupiah, dengan total usulan pagu 52 triliun 17 miliar 195,644 juta. Dan alokasi BLU 10,38 ini tidak mengalami perubahan, ada di bawah. LPDP adalah 3,93 triliun, BPDP sawit 6,06 triliun, LDKPI 43,01 miliar, BPDLH 69,60 miliar, PIP 95,64 miliar, Elman 163,47 miliar, dan PGN STAN adalah 15,03 miliar. Kalau dibagi secara fungsi seperti ketentuan yang ada, kita membagi secara fungsi ada di slide nomor 25. Anggaran pagu indikatif yang kami bagi secara fungsi, lalu usulan tambahan 4,884 triliun yang kami juga bagi secara fungsi, dan pagu Kemenkyu mungkin yang paling kanan saja yang kami baca, fungsi pelayanan umum 47 triliun 818 miliar 757,396 miliar, terdiri atas 5 program yang tadi telah kami bacakan. Fungsi ekonomi adalah 249 miliar 259 juta 263 ribu rupiah, terdiri atas program pengelolaan prima negara dan dukungan manajemen, dan fungsi pendidikan 3 triliun 949 miliar 178,985 juta. Dan dengan demikian kami menutup paparan ini dengan slide terakhir. Bu Menteri, sekalian saya bacakan aja. Izin Pak Ketua kami bacakan. Usulan pagu BA15 Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 adalah mohon perkenan pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI untuk dapat menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 sebesar 47 triliun 132 miliar 862 juta 219 ribu rupiah.
Usulan tambahan anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 sebesar 4.884 juta dan sehingga totalnya adalah total pagu Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 adalah 52.119.644.000 rupiah. Demikian kami kembalikan ke Bu Menteri. Pimpinan saja, Bapak. Ya, terima kasih penjelasan dari Kementerian Keuangan dimulai dari Bu Menteri dan para wamen. Ini Bu Menteri sebagai kuasanya APBN ketika menjadi BA55 minta kepada Ibu Menteri bahwa ada kekurangan terhadap BA15 Ibu. Nah, jadi Ibu minta sama Ibu juga. Saya nggak tahu ini bilangnya gimana. Jadi saya minta kepada diri saya sendiri bahwa belanja saya kurang. Gitu. Terus minta persetujuan kita semua. Gitu. Itu minta persetujuan kepada kita semua. Pusatnya yang punya uang masih kurang. Di pinggir-pinggir. Terus kata Pak, saya minta uang kurang pada diri saya sendiri, gimana Pak Hekel, gimana Pak Dolfi, yang di pinggir-pinggirnya ini, yang jauh dari informasi tentang ketersediaan anggaran. Tapi kita memahami Bu, bahwa semangatnya adalah menjaga keuangan negara, semangatnya adalah efisiensi yang seperti digariskan oleh Bapak Presiden Prabowo, bahwa kita harus efisien dalam penggunaan anggaran. Untuk selanjutnya, ini tidak ada pertanyaan, kita masuk nanti kepada unit-unit di eselon 1, dan jadwalnya nanti silakan dikoordinasikan dengan sekretariat, penghubung Kementerian Keuangan dengan sekretariat, kita masuk dan saya nyatakan rapat ini kita skors, saya buka kembali nanti sekitar jam 2, Bu. Bu Menteri bisa dengan para wamen, nanti jadi kita cuma dengan eselon 1-nya aja, masing-masing unit. Saya nyatakan rapat diskors sampai jam 2. Bentuk. Ya, waktu itu kita skors terus, Pak. Sampai itu, mereka sampai